Kalian pernah dengar tentang Benkei, seorang biksu yang berubah menjadi prajurit legendaris, pengawal setia Minamoto no Yoshitsune, dan tokoh yang kematiannya begitu epik hingga menjadi mitos dalam sejarah Jepang. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari salah satu samurai paling setia dalam sejarah. Dari masa mudanya yang penuh pemberontakan hingga akhir tragisnya yang melegenda. Siapkan diri kalian, karena ini bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian hingga napas terakhir. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai kelahirannya, legenda menyebutkan bahwa Benkei lahir sekitar pertengahan abad ke-12. Pada masa transisi antara periode Heian dan Kamakura, berbagai cerita rakyat memberikan versi berbeda tentang asal-usulnya, tetapi semuanya menggambarkannya sebagai sosok luar biasa sejak lahir. Salah satu versi menyebutkan bahwa ia adalah anak seorang biksu dari kuil Kumano yang kemudian dibesarkan dalam lingkungan religius. Namun, ada pula kisah yang mengatakan bahwa ibunya adalah seorang wanita bangsawan, sedangkan ayahnya adalah seorang samurai. Bahkan, beberapa legenda ekstrim mengklaim bahwa Benkei adalah keturunan Oni, iblis Jepang, yang menjelaskan tubuhnya yang besar dan kekuatan luar biasanya. Sejak kecil, Benkei memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Tubuhnya tinggi, kuat, dan penuh tenaga, membuatnya sering dianggap berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ia dibesarkan di lingkungan kuil dan seharusnya menjalani kehidupan sebagai biksu. Tetapi temperamennya yang kasar dan kecenderungannya untuk berkelahi membuatnya lebih tertarik pada dunia peperangan daripada ajaran Buddha. Di usia muda, Benkei dididik dalam berbagai ilmu, termasuk ajaran agama, strategi perang, dan seni bela diri. Namun, seiring waktu, ia semakin tidak puas dengan kehidupan di kuil dan akhirnya meninggalkan jalan spiritual untuk menjadi seorang biksu prajurit, Sohei. Pada masa itu, biksu prajurit sering terlibat dalam konflik politik dan peperangan antar kuil serta bangsawan Jepang. Sebagai seorang Sohei, Benkei tumbuh menjadi sosok yang ditakuti dan dihormati. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, ia sering terlibat dalam pertempuran dan membuktikan dirinya sebagai petarung yang tangguh. Ia juga dikenal memiliki ambisi besar untuk menjadi prajurit terkuat yang kelak membawanya ke pertemuan legendarisnya dengan Minamoto no Yoshitsune di jembatan Gojo, Kyoto. Salah satu kisah paling terkenal dalam legenda Benkei adalah pertarungannya dengan Minamoto no Yoshitsune di jembatan Gojo, Kyoto. Pada saat itu, Benkei sudah dikenal sebagai seorang Sohei yang kuat dan ditakuti. Ia memiliki ambisi besar untuk menjadi petarung terbaik dan memiliki misi pribadi, mengumpulkan 1000 pedang dari samurai yang dikalahkannya dalam duel. Setiap malam, Benkei berdiri di jembatan Gojo dan menantang para samurai yang melintas untuk bertarung. Dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa, ia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya satu persatu. Dalam waktu singkat, ia telah mengumpulkan 999 pedang, hanya membutuhkan satu lagi untuk mencapai tujuannya. Suatu malam, ia bertemu dengan seorang pemuda bertubuh kecil yang tampak tidak berbahaya. Pemuda itu adalah Minamoto no Yoshitsune, seorang bangsawan muda dari klan Minamoto yang memiliki keahlian bela diri luar biasa. Benkei menganggapnya sebagai lawan yang mudah dan segera menantangnya untuk bertarung. Namun, apa yang terjadi di luar dugaan Benkei? Yoshitsune menggunakan teknik bertarung yang sangat cepat dan lincah, menghindari setiap serangan Benkei dengan gesit. Berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya yang mengandalkan kekuatan,
Yoshitsune menggunakan ilmu pedang khas klan Minamoto dan teknik melompat-lompat layaknya seekor burung kecil. Pertarungan berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya Benkei dikalahkan oleh Yoshitsune. Alih-alih merasa marah atau dendam, Benkei justru terkesan dengan kemampuan dan keberanian Yoshitsune. Ia langsung menyadari bahwa Yoshitsune bukanlah orang biasa dan memutuskan untuk bersumpah setia kepadanya. Sejak saat itu, Benkei menjadi pengikut setia dan pengawal pribadi Yoshitsune, menemaninya dalam berbagai petualangan dan pertempuran besar, termasuk Perang Genpei yang menentukan masa depan Jepang. Hubungan mereka bukan hanya antara tuan dan pelayan, tetapi juga persahabatan yang penuh dengan kesetiaan dan pengorbanan hingga akhir hayat. Setelah pertemuan legendarisnya dengan Yoshitsune, Benkei bersumpah setia kepada tuannya dan menjadi pengawal pribadi sekaligus sahabatnya. Kesetiaan Benkei diuji dalam berbagai pertempuran besar, terutama dalam Perang Genpei, konflik antara klan Minamoto dan Taira untuk menguasai Jepang. Sebagai seorang Shohei, Benkei bukan hanya seorang petarung yang kuat, tetapi juga seorang penasihat dan pelindung yang setia. Dalam berbagai pertempuran, ia selalu berada di sisi Yoshitsune, bertempur tanpa rasa takut dan memastikan keselamatan tuannya. Salah satu momen paling penting dalam Perang Genpei adalah pertempuran Danno Ura, di mana klan Minamoto akhirnya berhasil mengalahkan klan Taira. Kemenangan ini menjadikan Minamoto no Yoritomo, kakak Yoshitsune, sebagai pemimpin tertinggi Jepang dan pendiri Keshogunan Kamakura. Namun, keberhasilan Yoshitsune dalam perang justru menimbulkan kecemburuan dan ketakutan dari kakaknya sendiri, Yoritomo. Ia khawatir bahwa Yoshitsune akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya dan akhirnya menganggapnya sebagai musuh. Yoritomo memerintahkan pasukannya untuk memburu dan membunuh Yoshitsune. Saat Yoshitsune menjadi buronan, Benkei tetap setia mendampinginya, meskipun tahu bahwa mereka berdua sedang dalam bahaya besar. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari perlindungan dan menghindari kejaran pasukan Yoritomo. Sepanjang perjalanan mereka, Benkei berperan sebagai pelindung, penasihat, dan sahabat yang setia, selalu siap mempertaruhkan nyawanya demi Yoshitsune. Kesetiaan Benkei mencapai puncaknya dalam pertarungan terakhir mereka di Kastil Koromogawa pada tahun 1189. Dikepung oleh pasukan Yoritomo, Yoshitsune memilih untuk melakukan seppuku, ritual bunuh diri samurai, daripada menyerah. Sementara itu Benkei berdiri di gerbang kastil seorang diri, menghadapi ratusan prajurit musuh. Legenda mengatakan bahwa Benkei bertarung dengan gagah berani, menebas banyak lawan sebelum akhirnya dihujani ratusan anak panah. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, ia tetap berdiri tegak bahkan setelah kematiannya. Pasukan Minamoto yang mendekat baru menyadari bahwa Benkei telah mati dalam posisi berdiri dan tetap menjaga kastil hingga napas terakhirnya. Peristiwa ini dikenal sebagai Benkei no Tachi Ojo atau kematian berdiri Benkei, yang menjadi simbol kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan tanpa batas. Hingga kini, kisah Benkei terus dikenang sebagai salah satu contoh paling luar biasa tentang loyalitas seorang samurai kepada tuannya dalam sejarah Jepang. Kisah Benkei telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya Jepang dan dunia, menjadikannya salah satu karakter legendaris yang terus dikenang dalam berbagai bentuk seni, sastra, dan hiburan. Sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan, Benkei sering muncul dalam berbagai adaptasi modern, dari teater tradisional hingga anime dan video game. Sejak zaman feodal, kisah Benkei telah diadaptasi dalam pertunjukan No dan Kabuki, dua bentuk teater tradisional Jepang. Salah satu drama paling terkenal adalah Ataka, yang kemudian diadaptasi dalam pertunjukan Kabuki berjudul Kanjincho,
Dalam kisah ini, Benkei menggunakan kecerdasannya untuk menyelamatkan Yoshitsune dari kejaran musuh dengan berpura-pura sebagai biksu yang mengumpulkan sumbangan untuk pembangunan kuil. Heike Monogatari, salah satu literatur Jepang klasik yang menceritakan kisah perang Genpei antara klan Minamoto dan Taira. Benkei muncul sebagai pengikut setia Minamoto no Yoshitsune. Gikeiki, sebuah teks abad ke-14 yang berfokus pada kehidupan Yoshitsune dan Benkei. Kisah ini memperluas legenda Benkei, termasuk bagaimana ia bertarung di jembatan Gojo dan kesetiaannya sampai akhir. The Man Who Tread on the Tiger's Tail, karya Akira Kurosawa. Film ini adalah adaptasi dari drama kabuki Kanjincho yang didasarkan pada kisah Benkei dan Yoshitsune. Gion no Shimai, film ini memasukkan referensi legenda Benkei sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Gojoi, Spirit War Chronicle, merupakan film aksi samurai dengan elemen supranatural yang disutradarai oleh Sogo Ishii. Mengisahkan peristiwa mistis sebelum perang Genpei dengan karakter utama Benkei dan Yoshitsune. Benkei Tai Ushiwaka adalah sebuah film anime pendek Jepang tahun 1939 yang dibuat oleh Kenzo Masaoka. Hal ini didasarkan pada pertemuan legendaris antara Saito Musashibo Benkei yang mengumpulkan pedang untuk Sang Buddha dan Minamoto no Yoshitsune yang dipanggil Ushiwaka di masa mudanya. New York no Benkei adalah manga 1 volume yang ditulis oleh Jinpachi Mori dan diilustrasikan oleh Jiro Taniguchi. Merupakan kumpulan cerita pendek tentang seorang artis Jepang yang pindah ke New York, namun diam-diam bekerja sebagai pembunuh bayaran di waktu luangnya. Dalam manga dan anime samurai di Perkyo, karakter yang terinspirasi dari Benkei adalah Benitora. Benitora adalah nama lain dari Hidetada Tokugawa dalam cerita ini. Meskipun tidak sepenuhnya berdasarkan Musashibo Benkei, ia memiliki beberapa karakteristik yang mirip, seperti kesetiaannya, kepribadian yang ceria, dan kemampuan bertarung yang hebat. Gyukimaru dalam anime dan manga One Piece adalah karakter yang jelas terinspirasi dari Musashibo Benkei. Ia muncul dalam arc Wano sebagai seorang prajurit besar yang menjaga jembatan Oihagi dan melawan Zoro untuk mempertahankan pedang-pedang yang ia kumpulkan. Karakter Gyukimaru di One Piece jelas merupakan reinterpretasi dari legenda Benkei dengan beberapa perubahan agar sesuai dengan cerita dan dunia Wano yang terinspirasi dari sejarah Jepang. Benkei bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga ikon budaya yang tetap hidup dalam imajinasi masyarakat Jepang. Dari legenda klasik hingga media modern seperti anime, film, dan game, ia terus menjadi simbol kesetiaan, kekuatan, dan kehormatan. Kisahnya membuktikan bahwa nilai-nilai samurai tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga dalam dunia modern yang terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.